Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ada lagi yang bilang, kata Jokowi seolah-olah dia pernah bicara langsung dengan presiden. Padahal dia itu hanya mendengar dari katanya si A atau katanya si X. Mahkamah Konstitusi beberapa waktu ini menghadapi gugatan dari beberapa kader Gerindra dan juga kadernya PSI terkait batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang selama ini ditetapkan ada di usia 40 tahun. Kader Gerindra dan PSI menggugat Mahkamah Konstitusi supaya menurunkan batas usia itu menjadi 35 tahun saja. Awalnya sih banyak orang yang gak peduli dengan gugatan itu. Sampai akhirnya menguatlah nama Gibran Rakabuming yang baru berusia 35 tahun untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan mulailah bertebaran teori konspirasi bahwa gugatan batas usia itu memang dilakukan oleh Gerindra dan PSI untuk meloloskan seorang Gibran. Apalagi sekarang mendadak baliho-baliho Gibran calon wakil presiden 2024 itu bertebaran di mana-mana seolah menyambut adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengabulkan gugatan batas usia minimal itu. Dan tudingan konspirasi untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo semakin menguat. Bahkan sekarang sudah membangun persepsi bahwa Jokowi ingin membangun politik dinasti. Apalagi ketua Mahkamah Konstitusinya adalah iparnya Jokowi. Dan kisah panasnya sidang di Mahkamah Konstitusi ini sudah terdengar keluar. Pro dan kontra di antara hakim di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah batas usia minimal itu perlu diturunkan atau tidak. Kabarnya bikin banyak orang itu geram. Hukum seperti dimainkan hanya supaya ada orang yang kebelet berkuasa. Dan akhirnya punggawa-punggawa hukum pun keluar. Karena mungkin mereka merasa marah dengan situasi seperti ini. Profesor Mahfud MD misalnya. Mendadak Profesor Mahfud mengeluarkan pernyataan mengkritisi Mahkamah Konstitusi. Bahwa MK sejak awal seharusnya nggak perlu itu menerima gugatan batas usia minimal itu. Alasan Profesor Mahfud MD karena gugatan batas usia itu sifatnya adalah open policy atau kebijakan yang terbuka. Sehingga seharusnya sejak awal ketika ada yang menggugat batas usia, MK itu nggak perlu terima gugatannya. Kembalikan saja ke lembaga lain karena legal standingnya aja sudah nggak tepat, kata Mahfud MD. Dan menurutnya lagi, tugas MK hanya boleh memutuskan apapun yang melanggar konstitusi. Kalau nggak ada hukum yang dilanggar, seperti contoh kasus batas usia minimal dan maksimal yang sebenarnya juga nggak melanggar konstitusi. Jadi buat apa harus diubah? Lagian bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi harus mengubah berapa batas usia seseorang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Karena yang membuat dan berhak untuk mengubahnya bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi DPR, bukan MK. Bahkan Jimli Asidik yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu bicara lebih keras. Dia menganggap masalah batas usia itu masalah sepele, masalah remeh. Jadi nggak usahlah dipolitisasi. Bikin jelek nama Jokowi, katanya keras. Menegur Mahkamah Konstitusi yang lebih sibuk membahas perkara batas usia minimal itu daripada perkara pelanggaran konstitusi yang jauh lebih berat. Bahkan situasi panas di MK itu juga membuat Hendardi, Ketua Setara Institut, ikut komentar pedas. MK harus netral katanya. Satu-satunya lembaga penyelenggaraan pemilu yang harus netral harapannya cuma di MK.
Dan Hendardi sepakat dengan Profesor Mahfud MD bahwa masalah batas usia itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, karena itu ranahnya ada di Presiden dan DPR. Demikian cuplikan videonya teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu analisa dari Mas Denny Siregar mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia beberapa hari belakangan ini. Dan memang juga ramai ya, beberapa waktu yang lalu nama dari Mas Gibran ini, putra sulung dari Bapak Presiden Jokowi, disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang potensial untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024, yaitu sebagai cawapres. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebenarnya bukan hanya itu yang ramai sekali diperbincangkan di ruang publik beberapa hari belakangan, juga mengenai Mas Kaisang, yaitu putra bungsu dari Presiden Jokowi. Ini lagi-lagi mengenai putra dari Pak Jokowi ya. Pertama adalah Mas Gibran, putra sulungnya Pak Jokowi, lalu kemudian putra bungsunya adalah Mas Kaisang yang juga lagi ramai diperbincangkan di ruang publik. Karena beberapa waktu yang lalu beliau setelah bergabung ke PSI, lalu kemudian Mas Kaisang ini resmi menjadi ketum PSI. Bahkan dalam salah satu pemberitaan dikatakan bahwa Hasto soal Kaisang jadi ketum PSI, kita saling menguatkan. Nah ini komentar dari Hasto ya, Sekjen PDIP ya. Lalu kemudian Kaisang Pangarep jadi ketum PSI. Pakar politik UGM berbicara bahwa ruang baru untuk politisi muda. Nah teman-teman Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu ketika Mas Kaisang berpidato usai beliau resmi menjadi ketum PSI, memang Mas Kaisang ini juga berbicara bahwa kalau selama ini anak muda itu dijadikan sebagai objek pasif dalam dinamika politik kita, maka Mas Kaisang ini mengharapkan anak muda ini harus menjadi objek yang aktif dalam mewujudkan mencapai cita-cita bersama, juga dalam hal keterlibatannya dengan politik. Nah, kita harapkan memang dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI dan semoga nanti aspirasi-aspirasi anak muda lebih lagi didengar ke depan, sehingga kemudian anak muda kita, apalagi ini sebentar lagi ya, beberapa tahun ke depan kita akan memasuki bonus demografi, maka tentu hari-hari ini, bulan-bulan ke depan ini ataupun tahun-tahun ke depan ini mesti ada persiapan sehingga ketika momentum bonus demografi itu tiba, bangsa Indonesia sudah siap. Dan ini terlebih lagi untuk lebih mempersiapkan Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Itulah yang seringkali juga diingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam beberapa kali pidatonya. Beliau menyampaikan bahwa kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar, punya kesempatan emas, punya kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itulah dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kemudian punya karya, punya gagasan yang bersifat inovatif, supaya tidak hanya sekedar melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, ya, tetapi juga ada ide-ide brilian baru untuk kemudian Indonesia benar-benar siap menghadapi bonus demografi dan juga menjadi negara maju pada tahun 2045. Itu beberapa poin penting yang saya secara pribadi perhatikan ketika Bapak Presiden Jokowi berbicara mengenai Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya daripada itu juga dinamika politik yang sedang berlangsung di ruang publik kita hari-hari ini memang luar biasa sekali, dan sering sekali yang kemudian menjadi perhatian itu adalah Bapak Presiden Jokowi, kalau bukan ke Pak Jokowi adalah kepada putra sulungnya Pak Gibran, lalu kemudian kalau tidak ke Pak Gibran beberapa hari belakangan adalah Mas Kaisang ya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan yang lain dikabarkan Hasto Gibran sudah lapor PDIP diusulkannya jadi cawapres Prabowo. Nah, lalu kemudian PBB usulkan Gibran jadi cawapres Prabowo, ini kata PDIP. Jadi teman-teman semuanya memang ini luar biasa ya. Jadi kita perhatikan beberapa waktu belakangan karir politik dari Mas Gibran ini cemerlang ya. Karena sekalipun beliau masih muda ya, bahkan beliau ini umurnya belum mencapai batas minimal ya untuk cawapres-capres ya, capres-cawapres ya. Karena Mas Gibran umurnya di bawah 40-an ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu juga yang sedang ramai diperbincangkan mengenai adanya gugatan agar umur dari capres-cawapres ini dikurangi menjadi 35 kalau tidak salah informasinya ya. Itu dia teman-teman ya. Dan memang itulah dinamika yang sedang terjadi. Nanti bagaimana ya MK akan memproses ataupun akan meninjau hal sepertinya, kita lihat saja nantinya ya. Tadi yang penting Mas Denny Siregar juga sudah sampaikan analisanya, bahkan ada komentar dari Pak Mahfud MD juga ya yang merespon mengenai hal tersebut, karena memang ini sudah ramai sekali diperbincangkan di ruang publik mengenai usia capres cawapres. Lalu kemudian Mahfud MD sebut MK tak berwenang ubah batas usia capres cawapres ya. Nah ini dia teman-teman ya. Bahkan di dalam pemberitaan yang lain dikabarkan Mahfud MD sebut MK tak punya wewenang ubah aturan usia capres cawapres.
Lalu kalau kemudian MK tidak punya wewenang, kenapa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Denny Siregar ya digugatnya ke MK ya. Nah inilah dia teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, dinamika yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia, dinamika yang sedang kita saksikan di tahun-tahun politik menjelang tahun politik Pilpres 2024 sekaligus juga Pileg 2024. Jadi memang hari-hari ini ya, minggu-minggu ini bahkan ini akan terus berlangsung ke depannya, apalagi kita juga sedang menantikan mengenai siapa yang bakalan menjadi cawapres dari para capres ini, terutama Ganjar lalu kemudian Prabowo. Kalau Anies sudah jelas ya cawapresnya adalah Cak Imin dari PKB, tetapi yang sedang dinantikan oleh publik adalah mengenai cawapres Prabowo dan juga cawapresnya Ganjar Pranowo. Apakah kemudian ya seperti gagasan ataupun opini-opini yang berkembang beberapa hari belakangan bahwa sangat mungkin saja nantinya pada akhirnya Prabowo dan Ganjar ini bakalan berduet. Salah satu di antara keduanya bakalan ada yang menjadi cawapres, tetapi bakalan ada juga yang menjadi capres ya. Siapa di antara keduanya kita belum tahu teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, tetapi itulah dinamika politik yang sedang berlangsung di tanah air kita di Indonesia ini. Dan tentu ini sesuatu yang bagus sebenarnya. Semakin luar biasa dinamika politik yang terjadi ya berarti ini menunjukkan bahwa demokrasi di bangsa kita di Indonesia itu benar-benar berjalan dengan lancar dan baik. Yang penting dalam situasi yang seperti ini ya mari ya terus menyebarkan kebaikan, dan semuanya kita mengharapkan adanya gagasan, adanya opini-opini yang bersifat konstruktif untuk kebaikan bersama, dan tentu di atas segala sesuatunya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang paling penting. Dan sebenarnya di tahun-tahun politik seperti ini ya gagasan hal seperti ini juga sering sekali ya disuarakan oleh para kandidat ya, baik itu capres, cawapres ataupun kemudian yang berkompetisi di pileg dan segala macamnya. Ya memang mereka akan terus berbicara mengenai, termasuk partai-partai yang akan berbicara mengenai mengupayakan keberpihakannya kepada rakyat, kesejahteraan rakyat dan segala macamnya. Namanya di tahun-tahun politik gagasan-gagasan seperti itu adalah hal yang lumrah, tetapi sebagai warga negara mari juga terus bijak. Ya siapa yang kemudian bisa kita pegang ucapannya, tentu harus melihat dari track record ataupun ya apa yang selama ini sudah dikerjakan. Jadi mari terus kita nantikan perkembangan selanjutnya, dan terus kita dukung orang-orang baik ya, dan terutama untuk kelancaran ya jalannya demokrasi di bangsa kita di Indonesia. Terima kasih.